السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة ديننا دنيانا وآخرنا بنية الدعاء والقبول بجاه سيد رسول الحص المقصود والمعمول وعلى ما نوى السلف الصالح بنية صالحة ثم إلى حضرة جميع أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة المؤلف هذا الكتاب ببركات أسراره ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حضرات المكرمين, para sesepuh yang kami hormati, para bini sepuh yang kami muliakan, para bapak ibu jamaah salat subuh yang kami cintai, patutlah kiranya kita pagi hari ini sebagai hamba Allah telah diberi anugerah rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya hingga ditakdirkan Allah bisa menunaikan ibadah salat subuh bersama-sama dengan berjamaah, lalu bisa melanjutkan pengajian di pagi hari ini. Harapan kita semuanya, semoga apa yang kita bahas dan apa yang kita telah serta apa yang kita kaji bersama senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga pula kita akan dapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan kita menuju ridha Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah kita saat ini pada tanggal November 16 insyaallah. Insyaallah 10 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah yang namanya sholat hari raya Idul Adha. Idul Adha sebutannya cukup banyak. Bisa juga disebut Idul Haji, hari raya haji. Karena apa? Saat itu orang-orang sedunia pada melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima, ialah ibadah haji. Bisa juga disebut Aidin Nahar, hari raya penyembelihan, di mana saat itu pula kita disunahkan untuk menyembelih kambing atau menyembelih unta, sapi untuk digunakan berkorban. Bisa juga disebut Aidil Akbar. Yo niki sebutane akeh, yo besar. Disebut Idul Akbar, hari raya yang lebih besar dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri. Orang Jawa cukup gampang saja diambil petik gampangane riyoyo besar. Winginane riyoyo Syawal. Ben 10 hari lagi insyaallah riyo besar, hari raya besar niki digandengno mbek maknane Idul Akbar, di Jawa no mari dadi riyo besar. Berbicara tentang hari raya Idul Akbar atau hari raya besar atau hari raya Kurban,
tentu kita tidak boleh lupa akan sejarah hidup daripada beliau, Nabiullah Agung yang bernama Nabi Ibrahim alaihis salam. Semua jumlah nabi-nabi itu kalau kita pandang dilihat dari tinjauan ilmu tauhid ada 124.000 nabi. Tidak dihitung nabi niku jumlahe ono 124.000 nabi. Jumlahnya Rasul ada 313. Hitung Rasul semuanya itu ada 313, mulai kait zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa Pak perbedaan Nabi dengan Rasul? Kalau Rasul itu mesti Nabi, tapi kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Kalau Nabi itu tidak wajib menyampaikan misi risalah kepada umat, tapi kalau Rasul adalah mengemban kewajiban menyampaikan misi risalahnya kepada umat, itu Rasul. Lalu pangkatnya Nabi dengan Rasul tinggi mana? Tinggi Rasul di derajat pangkat niku nek dibandingno pangkati Nabi biasa karo pangkati Rasul iku sih dhuwuran Rasul. Jumlah para nabi yang begitu banyaknya, jumlah para rasul pun juga begitu banyaknya. Diseleksi yang paling bagus semua rasul itu dalam metode dakwahnya untuk mengajak umat beribadah kepada Allah itu ada 25 nabi rasul. Di sing paling bagus nggunakno metode cara jajak nang menungso taat tauhid ibadah nang pangeran niku sing paling bagus. Dari sekian banyaknya itu ada 25 rasul. Itu menurut ilmu tauhid wajiblah kita ini mengetahui tentang jumlah rasul yang jumlahnya ada 25. Biasanya anak-anak yang di waktu saya masih kecil di langgar masjid musola biasanya pada membunyikan aldoman kitab Aqidatul Awam yang mana di situ menghafalkan jumlahnya para rasul yang ada 25. Umatamun Idrisun Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Ya'bu Yusuf wa Ayyubu ikhtada Syu'aib Harun wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawud Sulaiman uttaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Ta'ghayyad. Jumlahnya persis ada 25 rasul. Dari jumlah 25 rasul ternyata diseleksi yang paling bagus lagi ada 5 rasul yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi yang mempunyai ketambahan
yang tiada tolok bandingannya. Ulul azmi wasbir. Tuh, dari 25 diperas lagi yang paling hebat ada 5 yang disuluki dengan ulul azmi. Siapa itu? Di antaranya adalah beliau Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang punya ketabahan yang luar biasa. Dari 5 rasul yang hebat-hebat itu diperas lagi yang paling hebat dari 5 itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki sebutannya Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari semua para nabi dan pemimpin dari semua para rasul. Lah dari sekian banyak 5 ulul azmi yang termasuk beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam sebuah kisah beliau Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling dermawan. Wong sing paling loman-lomane menungso zaman itu ialah Nabi Ibrahim. Loman-lomane menungso. Orang itu kalau saya dulu katanya guru saya, kau nek kepingin terkenal dadi wong sing loman, utawa dadi wong sing medhit. Nek kon loman iku cepet terkenal mergo loman. Kau nek medhit ya bakal cepet terkenal, mau terkenal medhit. Pilih terkenal medhitmu ngopo terkenal lomanmu. Lah beliau Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling loman, orang yang paling dermawan, tidak memikirkan berapa jumlah harta yang dimiliki, bila mana digunakan untuk korban, untuk berkorban, digunakan untuk memperjuangkan agama Allah, dan digunakan untuk infak dan sedekah. Itu Nabi Ibrahim. Saking lomannya beliau ini, saking dermawannya. Kalau dulu itu di daerah Kudus itu kanan ada seorang yang paling loman, buat dia terkenal di Kudus. Setiap ada orang ketemu uluk salam disangoni. Ono wong salaman disangoni, kepethuk sopae salam dikai duit. Akhirnya terkenal ya. Tapi kalau yang seperti itu ya tidak ada saat ini ya. Boleh wong sing kaya ngoten niku angel. Lah orang loman itu disebutkan dalam hadisnya as-sakhi. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Yang namanya orang yang loman itu dekat hubungannya dengan Allah, dekat swarga, dekat pula dengan sesama manusia. Wong-wong padha nyedhek ae. Ana wong loman iku wong-wong padha marani, padha-padha ngrubung.
Tapi nek ana wong medhit iku padha nyingkri, padha ora pati gelem campur karo wong medhit. Cumane kok wong laler ae moh nyementlok. Lah beliau yang namanya Nabi Ibrahim itu saking lomannya, saking dermawannya, annahu qarraba al-fashatin. Pernah pada suatu saat beliau ini berkorban 1000 ekor kambing. Wa thalatha mi'ati baqaratin. Lalu beliaunya ini saking dermawannya berkorban 300 ekor sapi. Wa mi'ata badanatin, dan beliau pernah berkorban 100 ekor onta. Kurban wedhus niku 1000. Iku nek dihitung wedhus rega 1 juta berarti wis 1 miliar. Korban kok sapi 300, iku 300 nek digawe rega per ekor, 1 ekor sapi itu 10 juta. Berarti 10 juta kali 300. Kurang lebih 3 miliar. Payu kok cilo mane. Lalu beliau korban 100 ekor onta. Kalau 1 ekor onta itu dinilai 50 juta, berarti 50 juta kali 100. Enten sapi kudu regane 30 juta, Masya Allah. Di sapi regane meh padha ambek omah. Wis sapi sing kuwat iki. Kulo nate ningali sapi niku dimot motor pickup kuwat iki. Piro regane kira-kira 30 juta. Sapi 30 juta. Lah lek niku rega sapi rega 30 juta niku 1 sapi wis piro? 300 sapi berarti wis piro? Niku duit iki. Saking lomane, saking dermawannya si Nabi Ibrahim ini korban 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Fata'ajjaban nasu, maka orang-orang melihatnya pada waktu itu pada kagum. Gawok, cara bahasane wong Jawa niku napa? Napa? Gawok, gawok. Duh, kaya ngono ya lomane. Ya ngono ya dermawane Nabi Ibrahim. Wal malaikatu min dzalika, juga kagum para malaikat. Loh, wong menungso malaikate kagum apa maneh menungso. Wong niku nek jarine syair Arab, la ta'jabanna minal khatibi khutbatan hatta yara minal fa'ali badila. Kalau kamu ada orang yang pandai berbicara, pandai berpidato, jangan kau segera kagum, jangan segera ta'ajub. Hatta yaruma minal fa'ali badila, hingga kamu bisa melihat bukti kenyataan daripada kelakuannya. Nek ana wong pinter ngomong, nek ana wong pinter pidato, kok ana pinter
bicara, jangan segera kagum sebelum melihat bukti daripada kelakuan yang dilakukan tiap harinya. Nah, nek ono wong bicaranya mengagumkan tapi tingkah lakunya itu tidak cocok dengan ucapannya, itu jadi semacam apa? Cemoohan di kalangan masyarakat. Lah para manusia pada kagum pada waktu itu, saking kagum-kagumnya, saking gawoe, sampai pujian dari segala lapisan datang, sanjungan dari berbagai orang pada waktu itu menjadi kembang bibir. Tadi Nabi Ibrahim niku womane kaya ngoten niku malih kabeh wong padha ngalem, kabeh wong padha nyanjung, kabeh wong padha muji. Waduh, hebati Nabi Ibrahim. Aduh lomane, aduh dermawane. Itu dari lapisan semua orang. Dengan sanjungan dan pujian itu, ini nek cara ngaji tasawuf, wong niku nek dipuji ojo segera gembira. Orang itu kalau disanjung jangan segera tertawa. Bungah seneng nek dilem wong. Nek jari ngaji tasawuf, wong iku muji ku ngelem iku kaya mbeleh karo wong tanpa nggunakno pedang karo pisau. Digambarno ngoten jarine wong ngaji kitab tasawuf. Lah semua orang itu ada nalurinya, pembawaan daripada pribadi orang itu kadang-kadang ya senang disanjung dan senang dipuji. Hampir kabeh wong. Hanya orang-orang tertentu saja yang kapatek senang disanjung. Tapi pada umumnya orang itu senangannya disanjung dan dipuji. Kalau kita ini disanjung dan dipuji, kadang-kadang itu lepas kontrol. Kadang-kadang orang disanjung dan dipuji itu kadang-kadang leno dalam segi tingkah laku. Ya, kadang-kadang overacting, kadang-kadang salah tingkah orang dipuji dan disanjung itu. Lah, orang yang senang pujian, sanjungan itu kadang-kadang menjurus tingkah laku perbuatan kita itu mempengaruhi daripada keikhlasan. Di wong niku seneng dipuji, seneng disanjung, seneng di manja-manja niku ndadekno kadang-kadang mempengaruhi amal ibadah kita itu dari keikhlasan yang sebenarnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tidak diperintahkan umat manusia beribadah kepada Allah kecuali dengan hati yang ikhlas. Ikhlas niki roto angel, roto abot, roto berat. Padahal ini salah satu syarat mutlak diterimanya semua amal. Nah, sanjungan pujian itu kadang-kadang mempengaruhi keikhlasan. Menurut Sayyidina Ali,
tanda-tandanya orang tidak ikhlas itu ada 4. Tanda-tandane wong nglakoni amal gak pati ikhlas iku ana 4. Nomor 1, tandanya orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, dalam melakukan amal kebajikan itu senang melakukan kebajikan, senang melakukan ibadah kalau dibarengi bersama orang banyak. Nek dijak istighosah wonge akeh sregep. Nek dijak tahlilan wonge akeh semangat. Itu kata Sayyidina Ali loh, awas hati-hati, itu tanda-tanda daripada ketidakikhlasan. Kedua, kalau beramal ibadah dalam keadaan sepi-sepi itu malas. Sing istighosah wong pira, Pak? Wong 5. Lah mek wong 5 wis aku gak wis. Jadi kalau ada orang beramal itu seneng dengan disertai orang banyak, tapi gak patek seneng kalau disertai orang sedikit. Itu tanda-tanda tidak ikhlas. Waduh lek mek wong 5 ngono ya wegah mlaku ngene wae. Mek wong 5 ngene ya aku tak tinggal lungguhan iki kene, timbane mek wong 5 dibarani ado-ado. Itu mempengaruhi dari yang disebut tanda-tanda ketidakikhlasan. Lalu yang ketiga, kata Sayyidina Ali, tanda-tanda orang yang tidak ikhlas itu apabila disanjung dan dipuji kelakuannya tambah semangat. Lek dilem tambah sregep. Lek disanjung tambah semangat. Iku kaya arek cilik meliyane. Watake arek cilik niku lek dilem lak sregep. Nah, nek disanjung malah semangat. Watake arek cilik. Nah, wong tuwek niku malah dilem sregep. Wis tuwa disanjung ku tambah kiat. Wadah gak beda ambek arek cilik. Lalu yang keempat, tanda tidak ikhlas itu apabila dicaci, lemah semangat, patah daripada semangat. Tandanya tidak ikhlas. Lek dilem sregep, lek dino dicemooh iku mengkerep mungsret. Lali si Pak Ahmad iku biasa sregep jamaah kok batak teketok iku apa? Iki apa mari dilokno, mari dicaci maki, mari dihina. Boleh gak tahu ketok. Itu tanda-tanda tidak ikhlas. Lalu bagaimana tanda-tanda ikhlas? Ya lepas dari 4 itu. Rame yo budal, sepi yo berangkat. Dilem yo gak kebungan, dicaci yo tidak susah. Itu tanda-tandanya orang ikhlas. Dilem gak kesenengan, dihina yo ora sedih dengan hina. Bah dilem, bah dicaci, bah rame, bah sepi. Nek iki suwayahe ngaji aku budal. Nah, niki tanda-tandane ikhlas. Oleh itu para kiai-kiai, leluhur-leluhur kita itu mengajari kita kalau mulang dimanapun rame ya budal, sepi ya budal. Ojo maneh kok wong 10, wong 3 tetep berangkatnya. Sebab saya sudah niat berangkat dari rumah haji. Diurui ikhlas sama ini kali leluhur-leluhur kita ini.
Lalu beliau si namanya Nabi Ibrahim itu sanjung dan dipuji oleh sekian banyak orang, kembang bibir semuanya pada ngalem buwono. Dengan sanjungan yang cukup indah dan bagus itu, akhirnya beliau Nabiullah Ibrahim itu, waduh sampean kok cilomani Nabi Ibrahim. Wedhus 1000 unta 100 papi 300 gawe korban. Aduh, pirang miliar itu. Dengan sanjungan dan pujian itulah beliau Nabiullah Ibrahim itu sampai bersumpah. Wallahi law kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Wallahi, demi Allah, jikalau aku diberi anak laki-laki kok itu disuruh menyembelih oleh Allah, tentu saya akan laksanakan dan saya akan mentaati. Ya, ini lafal sumpah. Yuk, miturut hadis itu tidak boleh kita ini segera mengucapkan kata-kata sumpah kalau itu tidak diperlukan. Cara wong Jawa nasihati leluhur kita, ojo gawe dulinan sumpah. Ojo gampang-gampang sumpah nek ora ana perkara sing merlokne sumpah. Bab apa nek dulinan sumpah iki sok-sok kualat karo sumpah. Lha niku nasihati wong tuwek-tuwek niku. Wala tahlif walau shadiqan. Jangan engkau mudah bersumpah walaupun itu sudah betul-betul benar. Terkecuali ada tuduhan, ada persangkaan, yang mana tuduhan dan sangkaan itu yang mana kita itu tidak melakukannya. Itu baru boleh menggunakan kata-kata sumpah. Lawang awak iki gak nyolong diarani nyolong. Itu baru boleh sumpah. Cuma sakniki sumpah iku dadi sego jangan kalian. Warang dodolan pira cak iku sak? Regane baju takwa iku anu sak regane 90. Ya apa nek tak tuku rega 70. Demi Allah wallahi ya lho sesuai. Demi Allah wallahi ya iki wis dinyang 85. Mbok aja kesusu dhisik. Wong dinyang 70 tiba kesusu sumpah. Ya sumpah. Engko nek pancen situasi betul-betul mendesak, situasi betul-betul membutuhkan, itu baru sumpah. Nah saat ini gini kalau panjenengan, karena ada kasus KPK yang bersih tegang sama polisi, balak-balik di TV ku akeh wong padha ngucapake sumpah. Polisi ini sumpah, ya. Terus sing jenenge KPK ini sumpah. Balak-balik dodol sumpah ya berat. La tahlif walau kunta shadiqan. Lah si namanya Nabiullah Ibrahim itu sumpah. Wallahi, lafal sumpah itu harus dibarengi huruf wawu, ta atau ba. Nek cara ngaji nahwu, wallahi, tallahi atau billahi.
Dan itu haknya lafal jalalah itu harus dibaca kasroh. Nek sumpah wallahu, wallaha, itu belum dikatakan sah ucapan sumpahnya, baru dikatakan sah nyembahnya. Lalu wallahi, tallahi, atau billahi. Nah ini Nabi Ibrahim itu sumpah, wallahi, demi Allah, jikalau aku ini diberi anak laki-laki, kok anak laki-laki itu saya disuruh menyembelih oleh Allah, saya siap untuk melaksanakannya. Lah ketika itu Nabi Ibrahim masih jejaka. Ketika itu Nabi Ibrahim masih belum punya istri. Wong niku nek durung kan niki jadi pelajaran. Wong niku nek durung ae janjine macem-macem, barang wis ana kenyataan janjine malih pudar. Barang janji yang namanya Nabi Allah Ibrahim itu bersumpah begitu padahal dia belum punya istri. Pada suatu saat yang namanya orang itu beristri adalah merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan. Mulane para nabi rasul itu semuanya pada punya istri. Disebut jadi ini tengene hadis arba'un min sunanil anbiya'i wal mursalin. Ada 4 perkara yang menjadi tindak lakunya para nabi dan para rasul. Ialah para nabi rasul itu adalah melakukan perkawinan dan pernikahan. Lah Nabi Ibrahim pada waktu niku durung duwe bojo. Barang wis duwe bojo wis rabi nikahan, kawinlah beliau Nabi Ibrahim dengan seorang wanita yang bernama Siti Sarah. Begitu kawin dengan Siti Sarah, hidup bertahun-tahun tidak punya anak. Wong niku termasuk diantara kebahagiaan hidup itu orang itu apabila diberi anugerah anak. Mbok sugiya ya apa, dunyane pranane tumpuk-tumpuk, jabatane dhuwur, pangkatnya tinggi, tapi kok itu tidak diberi anugerah anak, kayak kurang bahagia dalam hidupnya. Ini wis dadi napa hal yang lazim. Wong niku nek rabi nikah 10, 15 tahun, 20 tahun kok gak duwe anak, biasanya akan timbul rasa keluh kesah. Ya apa Dik, awak iki jodohan mbek sampean kok durung dibaringi durung. Kok gak dibaringi anak, meneh-meneh nek wis tuwa awak dhewe iki melok sapa? Biasanya keluh kesahnya orang ndak punya anak. Awak dhewe iki nikahan wis pirang-pirang tahun gak diwenehi keturunan. Meneh-meneh nek wis tuwek awak dhewe meneh sapa sing ngrumat. Awak dhewe iki gak duwe turun, omah sakmene gedene iki meneh-meneh sapa sing ngenggoni. Itu biasanya. Ya tapi tidak semua orang begitu, tapi umumnya begitu. Barang begitu-begitu itu sudah menjadi hal yang lazim. Oleh itu orang diberi anak itu adalah merupakan bagian daripada kebahagiaan di hidup. Wong gak duwe anak
Nyambut gawe sregep wateng ya dipoyoki ane wong. Sampean lho nyambut gawe kok gak ru awan, gak ru bengi. Budal isuk mulai suri. Wong gak duwe anak, golekno sapa sampean. Kadang-kadang dipoyoki begitu. Barang ngoten ya napa? Awak medhit tambah dipoyoki maneh. Sampean iki lho. Wong tekan gak duwe anak, gak duwe turune kok cik medhite. Ati ngingahi sapa bondone dikekno sapa jane. Kok cik medhite gak duwe turun. Dipoyoki tok iki. Sampeyan lho medhit ana pantese wong anak akeh. Sampeyan pantes apa nyambut gawe sregep apa anake akeh. Gak duwe anak lho kok ya cik medhite. Kadang-kadang begitu orang. Lah, ini si beliau Nabiullah Ibrahim ini hidup bertahun-tahun tidak punya anak. Akhirnya berunding sama istri tercintanya Siti Sarah. Ya bodi mungguh pendapat sampean, aku mbek sampean niki urip ya wis pirang-pirang tahun. Nikahan ke tahun sakmene, sakmono sampai tahun sakmene kok kurung dibaringi turun dibaringi anak. Ya apa sih munggo sampean. Wong wedok nek tanggap niku wis langsung nangkep. Lah si namanya Siti Sarah itu orangnya tanggap, cerdas dan bijak. Ya positif munggo pendapatmu, aku urip mbek sampean pirang-pirang tahun gak diwenehi turun. Ya wis ngene Mas. Jane durung diparingi turun lah ya apa neh. Bek menawa tah aku sing mandul, bek menawa aku tah sing bungsung durung bisa medang. Ngene Mas. Ya sampean golek liya rabi yo itu istri yang cukup bijak. Si Nabi Ibrahim juga begitu. Sama juga kebijakannya. Lalek umpama aku rabi neh ngono munggu sampean sapa sing cocok kanggo aku. Nek prosoku sampean wis gak usah golek wong liya-liya. Gak usah golek wong ado-ado. Nek cara aku Mas, pembantune dhewe iki lah sampean rabi, tak delok pembantune dhewe iki kok wonge apik, wonge jujur, temen akhlake bagus. Sapa Dik? Ya Siti Hajar iki lho, sampean kawin dhewe timbang dimong wong liya gurung mesti sampean emong dhewe. Jari Nabi Ibrahim nyuruh gamane alhamdulillah. Dadi sampean tanggep nang maksud karepku. Iya wis Mas. Muga-muga sampean rabi mbek pembantune dhewe iki ndanggal diparingi turun karo Gusti Allah. Lho lak klopan iki. Tapi nek niku wong wedok sing emosional, mengedepankan nafsu daripada pikiran yang jernih, hati yang bersih. Kait ngomong ngono dicamplak. Ya apa sithik munggu pendapat sampean aku rabi mbek sampean wis pirang-pirang tahun durung diwenehi turun. Munggo sampean ya apa? Ate golek maneh. Ojo macem-macem lho. Aku ngewangi sampean golek donya tak rewangi nyambut gawe budal isuk mulai sore banting tulang peras keringat kate golek wong liya.
Metu sungune, metu muring-muringe, metu emosi. Lah ya apa maneh? Wah, itu sudah kalau semuanya didasarkan oleh nafsu, didasarkan oleh yang namanya hawa nafsu, adalah akan memicu terjadinya konflik, akan memicu terjadinya keretakan, paling parah akan memicu terjadinya perceraian. Ya. Wis ngono. Lah aku ngene dik gak diturun, ya wis sampai teko kene ae. Akhirnya begitu. Ya wis teko kene wis mancing seduluran. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya pegatan. Padahal katanya sudah banyak kita dengar apa? Yang namanya aras itu bergunjang. Ya, apabila ada orang yang menjatuhkan talak pada istrinya, tahtazu bihil arsyu. Di arasi pangeran ini koyok goyang nek ana wong pegatan. Jare ini kanca-kanca bendino lak goyang terus Pak arasi. Mungkin bendino ana wong pegatan ya iku galakno goyangno aras. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Halal yang dibenci oleh Allah adalah apabila orang itu menjatuhkan perceraian, apabila orang itu menjatuhkan talaknya pada istrinya. Tapi beliau Nabiullah Ibrahim semuanya dijiwai oleh hati yang bersih hingga tidak terjadi beliau Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah untuk bercerai. Tidak terasa waktunya sudah jam 5 lebih ya. Insyaallah kisah beliau Nabi Ibrahim akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kiranya itulah yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq bissawab wa ilahil marja'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.